Terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang bersedia meluangkan waktu untuk bisa tonton video saya ini. Harapan saya agar video ini bisa memberi gambaran yang jelas tentang manfaat yang saya sudah rasakan sendiri ketika saya disarankan untuk mengkonsumsi produk AFC, yaitu Utsukushi dan juga Sop Subarasi. Nah, setelah saya lakukan itu, saya konsumsi itu, ada seseorang yang bertanya kepada saya, ada 6 pertanyaan ini. Nah, kali ini saya mau jawab satu persatu pertanyaan itu, dan semoga ini bermanfaat ya bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan, terutama untuk meyakinkan kita sehubungan dengan produk yang sekarang sudah menjadi konsumsi umum dan bahkan sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Oke, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Saya ditanya begini, panjenengan punya keluhan apa dan kapan itu terasa? Saya punya keluhan, yaitu keluhan yang ada pada kepala saya bagian belakang. Kadang cemut-cemut, sakit sekali. Tapi ketika saya konsumsi obat umum, obat yang gampang sekali, sakit kepala itu, saya bisa sembuh. Tapi 2 hari kemudian terjadi lagi. Akhirnya saya mendatangi sebuah apotek di mana di situ ada apoteker. Apoteker bertanya kepada saya, "Bapak butuh apa?" Saya cerita kalau kepala saya bagian bawah belakang ini sering cemut-cemut. Saya mau butuh obat yang biasanya meredakan sakit kepala. Beliau mengatakan begini, "Pak, melihat usia Bapak, kemungkinan besar sakit kepala Bapak diakibatkan karena tekanan darah tinggi." Ya waktu itu saya nggak setuju dengan pendapat dia karena memang selama ini saya tidak punya keturunan tekanan darah tinggi dan saya normal-normal saja. Tapi begitu saya setuju untuk diperiksa tensi saya 167. Apoteker itu langsung menyarankan saya untuk jangan konsumsi obat pereda pusing sakit kepala karena efeknya itu tidak terlalu bagus dan bahkan obat sakit kepala itu tidak cocok untuk hipertensi. Saya diberi tunjuk di kemasannya. Nah, apa yang terjadi? Saya dikasih amlodipin 5 mg. Ya saya terima, saya konsumsi, tapi karena tidak terlalu signifikan, tidak setiap hari, akhirnya itu berdampak negatif kepada saya. Tensi saya semakin tinggi, pusing kepala saya semakin menjadi-jadi. Apa yang terjadi? Tanggal 13 Desember ketika saya bekerja dengan enak, tenang, tiba-tiba ada sesuatu yang seakan-akan pecah di kepala saya. Dan kemudian saya langsung jatuh dan ternyata saya pingsan, tidak sadar apa-apa. 30 jam kemudian baru saya sadar. Nah, apa yang terjadi selama kurun waktu itu? Istri saya, anak saya, beberapa teman saya berupaya keras untuk mencari cara agar saya bisa siuman kembali. Itu pertanyaan pertama yang saya bisa jawab. Yang kedua, apa bedanya mengkonsumsi Subarasi mulai kapan Pak Agus? Nah ini, sebelum saya mengarah kepada jawaban itu, saya mau kasih cerita. Ceritanya adalah ketika saya sudah sampai di rumah sakit swasta, dokter langsung operasi saya. Dengan cara bagaimana? Kepala saya ini dibor dan diberi sebuah alat yang namanya VP-Sun. Alat ini berfungsi untuk mengganti cara kerja
konektivitas yang ada di otak saya yang seharusnya dipakai untuk membuang cairan itu sudah tidak bisa berfungsi. Sehingga akhirnya dokter ngebor, kasih selang, dan sampai sekarang selang ini tertanam dalam tubuh saya untuk jangka waktu lama dan tidak akan diambil lagi. Selang ini berfungsi untuk membuang cairan yang ada di dalam kepala saya. Ini adalah hasil proses penggunaan otak, penggunaan pikiran, sehingga memungkinkan ada cairan yang harus kebuang. Menurut dokter cairannya itu dibuang ada di jantung, ada di ginjal, dan juga ada di lambung. Nah, bagian lambung inilah yang rusak, sehingga akhirnya dokter menggunakannya, memasang vipisan itu ke kepala saya sampai ke bawah bagian belakang kepala menuju ke dada sampai masuk ke perut dan kemudian ke lambung. Cairan itu harus dibuang, kalau tidak maka terjadi hidrosipolus. Kepala saya bisa besar karena cairan itu. Dan ternyata menurut dokter, cairan yang sudah keluar dari hasil pecahnya itu tadi sebesar 31 ml, sehingga saraf-saraf rambut yang ada di kepala saya itu sudah lengket-lengket semua. Itulah yang terjadi pada operasi yang pertama. Nah, setelah operasi pertama, dokter kemudian CT scan kepala saya dan ternyata pembuluh darah saya itu pembuluh darah tergolong pembuluh darah tipis, sehingga terjadilah gelembung pada pembuluh darah itu seperti benjolan begitu. Nah, kenapa ini benjolan? Karena tekanan darah itu membuat pembuluh darah kita, pembuluh darah saya menipis, sehingga terjadilah gelembung. Gelembung ini kalau dibiarkan maka akan pecah. Ada 5 penyebab pecahnya gelembung ini kalau tidak dihati-hati. Pertama, kalau tensi tinggi. Kedua, kalau saya ngangkat-ngangkat barang yang berat. Ketiga, kalau pikiran saya berat. Keempat, kalau seandainya saya suka naik turun tangga. Dan yang kelima, kalau saya ngangkat beban berat. Atau kelima adalah ketika saya mengejan. Dalam bahasa Jawa ngeden. Kelima hal ini kalau saya lakukan, maka kemungkinan besar pembuluh darah saya yang nipis, yang bergelembung itu akan pecah. Dan kalau sudah pecah, saya almarhum alias meninggal. Nah, dokter menyarankan tidak lama dari operasi pertama, Pak Agus harus segera operasi kedua untuk menjepit gelembung itu supaya tidak pecah. Istri saya mendapatkan saran yang sangat bagus dari teman baik saya. Dia mengatakan, coba konsumsi Utsu dan juga konsumsi Subarasi. Kami semua tidak tahu menahu tentang produk ini, tapi karena saya yakin bahwa teman saya punya niat baik, saya lakukan. Apalagi pada waktu itu gratis. Artinya bukan gratis, tidak usah mikirin berapa duit, yang penting saya bisa sembuh. Dan apa yang terjadi? Begitu istri saya tahu, saya langsung dapatkan konsumsi itu. Pagi saya dititir Utsukushi, kemudian pada malam hari saya dititir Sop Subarasi. Itu berlangsung selama hampir 1 bulan ketika saya harus buat persiapan untuk operasi yang kedua. Dan kemudian akhirnya saya tetap harus operasi, dan sebelum operasi itu saya di CT scan lagi dan ternyata gelembungnya itu bukan hanya 1 tapi beranak pinak menjadi 2. Tapi herannya gelembung ini tidak pecah. Itulah yang membuat saya berpikir kemungkinan besar, pada waktu saya tidak paham sama sekali, kemungkinan besar regenerasi sel membantu sel saraf saya, pembuluh darah saya itu untuk kuat, sehingga gelembung sekalipun muncul lagi yang kedua, gelembung itu tidak pecah. Nah, itu jawaban dari pertanyaan yang kedua. Nah, yang ketiga, apa bedanya sebelum dan juga sesudah minum 2 produk ini?
Saya nggak nyangka itu terjadi ketika dokter bedah syaraf. Saya ditangani oleh 3 dokter. Dokter bedah syaraf, dokter syaraf, dan dokter anestesi. Dokter bedah syaraf saya mengatakan bahwa kemungkinan Bapak akan lumpuh separuh atau lumpuh di bawah pusar. Itu yang membuat saya rasa takut. Tapi fakta tidak menyatakan hal seperti itu. Dokter heran sekali. Bahkan dokter pernah memukul-mukul pipi saya dengan harapan, kok bisa seperti ini, kok tidak ada petot segala macam. Bahkan kaki saya disuruh untuk tendang-tendang dengan harapan agar dia bisa mengetahui apakah kaki saya ada yang tidak bisa bergerak salah satunya. Dan ternyata itu sama sekali tidak terjadi. Dokter sampai heran sekali. Dan apa yang terjadi setelah itu? Istri saya berupaya untuk konsumsikan saya Utsu ini pagi hari 2, ini sore hari 2, malam hari sebelum tidur saya dikasih lagi 2. Alhasil apa yang terjadi? Ternyata ketika operasi yang kedua itu terjadi, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bagaimana prosesnya sampai akhirnya saya dipasang sebuah alat di atas kepala saya ini, yaitu jepitan, penjepit yang terbuat dari titanium, tidak berkarat, dan itu akan ada selamanya sampai saya meninggal. Dan itulah yang terjadi. Kemudian selang 2 minggu saya harus kontrol. Selang 2 minggu saya harus kontrol untuk lepas jahitan. Ketika jahitan saya dilepas, Ibu bisa melihat gambarnya. Jahitan saya itu nggak tahu sudah berapa jahitan itu. Sampai akhirnya dokter mengatakan bahwa ini kemungkinan besar akan bertahan lama sampai Bapak sama sekali betul-betul tidak kelihatan hasil dari jahitan itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, 2 minggu kemudian saya periksa dan dokter sampai heran, saya sama sekali tidak nampak bekas setelah saya dijahit di edel-edel tengkorak saya. Sampai dokter bertanya, kok bisa seperti itu? Saya tidak bisa memberikan jawaban itu kepada dokter karena saya takut nanti dokter marah, tersinggung, karena itu bukan obat dokter, bukan. Baru saya ketahui bahwa ternyata Utsikusi maupun Sopsubarasi itu sudah masuk ke dalam daftar MIM, MIMS. Bapak Ibu bisa cari tahu apa artinya MIMS. Itu adalah sebuah institusi yang menentukan apakah obat yang terdaftar di situ boleh digunakan oleh dokter sebagai resep atau tidak. Dan ternyata kedua produk ini sudah terdaftar di MIMS. Kalau saya tahu dari sebelumnya, saya sudah langsung cerita sama dokter itu, tapi ternyata ya saya tidak dapatkan informasi itu. Dan sehingga akhirnya hilang sama sekali. Kalau Ibu dan Bapak lihat, ini sudah tidak ada bekas dari jahitannya. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat produk AFC, Subarasi, dan Utsikusi bagi Pak Agus? Waduh, ya cerita saya ini tadi yang memberi petunjuk bahwa sebetulnya manfaatnya besar sekali. Dan yang terutama, itu saya rasakan kira-kira tanggal 26 Juli 2023, 1 bulan sebelumnya, saya memeriksakan darah saya ke dokter dengan harapan saya ingin mengetahui asam urat saya, kolesterol saya, triglycerid saya, dan juga kadar gula saya apakah berubah atau justru malah membahayakan. Karena memang Bapak Ibu, saya punya triglycerid yang cukup tinggi,
Saya punya kadar gula yang memang tidak tinggi, tapi itu bisa bahaya kalau dibiarkan. Saya punya kolesterol yang sangat tinggi, sehingga untuk menurunkan ini, saya minum garlic dengan tujuan agar trigliserid saya atau lemak dalam darah saya berkurang, bahkan bisa di bawah normal. Kolesterol saya ini yang bisa bahaya. Tapi begitu saya cek itu semua ke laboratorium, Bapak Ibu bisa melihat inilah hasilnya. Usia saya 54 tahun lebih sedikit, tapi kondisi kolesterol saya, trigliserid saya, dan juga gula darah saya menurun drastis di bawah normal. Itu membuktikan bahwa produk ini bukan sekedar membantu regenerasi sel pada otak, tapi dia juga bisa membantu kadar gula dalam darah distabilkan, lemak dalam darah juga distabilkan. Karena pada waktu itu, ketika operasi pertama 30 jam, saya tidak bisa makan dan tidak bisa minum, sehingga ketika bidan yang ada di rumah sakit sebelum mengoperasi saya, dia ambil darah saya, tidak bisa karena terlalu kental. Trigliserid saya sangat tinggi sekali. Bahkan salah satu keponakan saya berupaya untuk cari pipet untuk meneteskan cairan itu ke mulut saya. Dia tidak bisa karena saya sudah pingsan lebih dari 30 jam. Jadi itu yang saya rasakan. Dan kulit saya beda jauh, Ibu dan Bapak. Ya, usia 54 mau kulit kenceng gak akan mungkin ya. Tapi fakta menunjukkan bahwa perubahan pada kulit saya itu signifikan sekali. Keriput-keriput yang ada pada tubuh saya berkurang. Ya bukan hilang sama sekali. Kalau hilang sama sekali nanti takut saya jadi anak yang jauh lebih muda. Itu jawaban dari pertanyaan kelima. Setelah pasca operasi kedua, bagaimana manfaat Subarasi dan Utsukushi bagi kesehatan Bapak? Tadi sudah saya jawab sebetulnya. Seperti contoh, hilang sama sekali bekas-bekas jahitan. Ibu dan Bapak perlu ketahui, satu, ini lubang, saya dilubangi, dimasuki alat, di bawah ini, di bawah telinga ini, juga dilubangi untuk memasukkan selang. Terus kemudian di perut saya, itu sekitar 5 cm lebih, itu ada bekas jahitan yang tujuannya untuk memasukkan selang. Nah, kalau untuk lahir operasi kan di bawah pusar, ini di atas pusar. Itu hilang sama sekali, tidak berbekas, tidak ada bentuk keloid atau apapun yang terbentuk. Itu bukti bahwa Subarasi dan juga Utsukushi bisa membantu saya untuk meregenerasi sel-sel yang rusak dan menggantinya dengan hal yang baru. Nah, pertanyaan ke-6. Apa pesan Bapak bagi orang lain yang belum kenal produk AFC? Percaya deh Bapak Ibu, kesehatan itu mahal. Tapi ketika kita sakit, jauh lebih mahal. Mau yang mana sekarang? Terus terang, 2 kali saya operasi, saya harus kehilangan 1 rumah. Karena biayanya hampir sama dengan ketika saya harus beli rumah. Tapi apa mau dibilang, sebanyak apapun uang kita, itu bisa hilang dalam jangka waktu singkat ketika kita harus operasi. Ada 2 nih kemungkinan. Mau dioperasi keluar biaya atau tidak, tapi arahnya risikonya meninggalkan istri, meninggalkan anak. Dan itu yang saya tidak mau, karena saya punya keinginan kuat untuk bisa menikmati kehidupan dengan baik. Selain saya berikhtiar, saya berdoa kepada Allah saya, dan saya juga minta tolong begitu banyak teman untuk mendoakan saya. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini tidak membantu. Ini juga membantu. Tapi memang Sang Pencipta jauh lebih mengerti tentang
keadaan yang saya alami. Ya, itulah fakta yang menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita punya uang, ya, upayakan kita menikmati kesehatan. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya uang untuk mendapatkan kesehatan itu? Yakinlah bahwa ketika kita paham tentang manfaat ini, kita nggak perlu kesulitan untuk menggunakannya. Tapi kalau hati kita ingin menolong orang lain, cari orang-orang yang membutuhkan itu dan bantu mereka untuk mengerti tentang manfaatnya ini. Satu ketika kita ada dana, ketika kita diberi kesempatan untuk memiliki uang, yakinlah bahwa kita pasti akan menggunakannya. Bukan demi kesehatan saja, tapi juga demi manfaat yang besar yang bisa kita ceritakan kepada orang-orang lain. Kita mau berbagi itu sudah menjadi sebuah tolak ukur di mana rasa keinginan kita untuk bisa membantu orang lain. Ya, jangan berpikir bahwa bantuan itu sekecil apapun itu nggak ada artinya. Tapi kalau kita mau bantu mereka, suatu ketika kita pasti akan mendapatkan hasilnya. Ya, semoga pengalaman ini bisa membantu Bapak, membantu Ibu, membantu rekan-rekan yang lain untuk bisa memahami manfaat yang besar kalau kita mengkonsumsi Subarasi dan juga Utsukushi. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian dan juga rekan-rekan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.